Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Saat ini saya ada di Pertirtaan Brumbung, Pertirtaan Kendeng ya, yang ada di Dusun Brumbung, Dusun Brumbung, Desa Punagung. kebalik, Ya, dusunnya Kebun Agung, Kebun Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kepung, Kabupaten Kabupaten Kediri. Ada apa aja di sini? Yuk ikuti perjalanan kami. Sama Mas siapa nih? Mas Rasid. Mas Rasid. Oke, yuk Mas. Oh, ada Pak Sultan lagi membersihkan. Wih, kangen ya. Iya, ini Pertirtaan Brumbung. Ditemukan bulan apa, Pak? Bulan apa waktu itu? Bulan Juli ya? Bulan Juli. 2020. Nah, ini masih kita menemukan pertirtaan berukuran 4,5 kali 5 meter. Oke, ini kondisinya saat ini sambil menunggu anggaran 2021 tahun ini untuk penanganan berikutnya, penataan lingkungan, kemudian kajian pemugaran, rekonstruksi, dicoba direkonstruksi, kemudian sambil nyari outletnya. Oke, ini kemarin kita sudah menemukan tangga, masih ada anak tangga, terus kemudian itu air inlet masuk, masih jernih sekali, keren ya. Nah, ini inlet ini masuk dari lubang itu, terus itu dibagi keliling keluar di Jaladuara itu. Oke, Jaladuara itu punya ada 3 yang bilik begitu ya, bilik semu, tapi dia peruntukan bilik. Kemudian ada jualan ini sepasang dengan yang ada di sini. Oke. Dan dari tanah kita ketahui bahwa pertirtaan ini memang kena bencana alam. Ya, kelihatan itu dia ada sekitar 5 meter tanah asli yang menutup pertirtaan ini. Kemudian di bawahnya ternyata ada lapis budaya berupa pertirtaan, dan kemungkinan di sekitar sini masih banyak area peninggalan purbakala yang masih terpendam. Oke, ini sudah kita menemukan ekskavasi di tempat ini sudah selesai karena sudah menampakkan lantai bata. Terus kita sudah menemukan outlet atau saluran buang, tapi kemudian jadi inlet, jadi saluran masuk ya. Jadi saluran buang ini, tapi karena tak permukaan tanah yang di sekitarnya lebih tinggi, kemudian muka air tanah jadi naik,
saluran buang atau outlet kemudian menjadi inlet. Inletnya di sana ada apa namanya, saluran bawah tanah begitu yang membawa air bersih kemudian dibagi. Nah, ini keluarnya. Tinggal melakukan kajian pemugaran, terus kemudian memugar kalau ekskavasinya sudah selesai, terus kemudian melakukan penataan lingkungan supaya lingkungan di sini, tanah yang di sana tidak longsor. Oke, semoga bisa segera dilakukan. Tapi walaupun bagaimanapun situasinya sekarang masih banyak dana yang terpotong oleh bantuan COVID ya. Jadi memang untuk besaran dana tahun kemarin dan tahun ini menjadi banyak terpotong. Oke, ini Jaladuara utama. Dia menggambarkan, kalau saya sih anak Dewa Surya ini yang digambarkan dia sebagai pemburu begitu. Ada ini lebih ke kuda, ada cancang kuda, kemudian ada rambutnya dengan tali pengekang, kemudian ada semacam bekal begitu ya. Bekal di sini ini menggambarkan lebih ke laki-laki daripada perempuan. Dia karena menggunakan pakaian dia di pinggang, ada sabuknya, terus rambutnya pendek. Ini telinga, rambutnya pendek, jadi lebih ke laki-laki, dan dia menunjukkan unsur kedewaan dengan adanya praba atau apa namanya ya, praba. Terus ini kuda, ada ekor yang menjuntai, kaki dia posisinya juga naik seperti naik kuda dengan tapi tidak tergambar adanya apa namanya pegangan kaki ya. Terus kemudian ini di bawahnya ada hiasan-hiasan, dia makara dengan lubang. Nah, pertanyaannya memang kok bagaimana zaman dulu membuat lubang yang sangat simetris seperti itu? Bagaimana caranya? Ini yang menjadi menarik. Nanti kita tanya kepada pematung ya. Kalau saya menjawab mungkin keliru, tapi kita tanya pada praktisi pematung. Kapan-kapan kita sempatkan main ke pematung untuk menanyakan teknik yang digunakan. Oke, ya, jadi ini kalau penafsiran saya ini lebih ke anak Dewa Surya. Kalau kenapa dewa, karena ada sira cakra atau praba di belakangnya, dia menunjukkan kedewaan. Oke, dia menempel di bilik tengah atau bilik utama. Cakep banget ya, cakep banget. Saya zoom lagi supaya bisa menikmati keindahannya. Ya. Oke, cakep banget. Terus kemudian kalau Jaladuaranya, dia makara, melambangkan buaya, ada taringnya, hiasannya detailnya cukup detail, cukup raya. Terus kemudian ada lubang pada bagian tengah dan penggambaran ininya, jadi kayak ada yang bilang gajah begitu, ada yang bilang naga, ada yang bilang buaya. Tapi kalau di konsep ikonografi ya makara ya.
Terus kita lihat Makara yang sebelahnya sama. Oke, kesamaan Makara ini menandakan bahwa ini berada dalam satu masa pembuatan. Biasanya kalau ini berlangsung lama kemudian ada mengalami kehausan, itu diganti dengan gaya jaladuara atau jaladuara dengan bentuk Makara yang berbeda. Kalau ini dia cenderung sama semua kayaknya. Oke. Terus yang ini juga kita lihat. Ya, sama ya. Cakep banget. Cakep banget, cakep asli banget, cakep banget. Walaupun tidak bisa ngerti konsepnya, tapi lihatlah keindahan dari tinggalan leluhur di masa lalu, bagaimana batu kemudian dipahat, dibentuk dan kemudian melengkapi dari arsitektur di masa lalu. Keindahannya luar biasa. Oke, tangganya masih ada. Terus kita juga sudah menemukan lantai yang bagian ini udah rusak, bagian tengah. Coba diminum, seger kayaknya. Seger sekali, air mineral kalah segar. Coba saya minum nih ya. Tadi saya udah minum. Wih, sumpah air mineral kalah seger. Rasanya dia natural sekali, tidak berasa, tidak berbau, dan ketika ketemu lidah rasa maknyes gitu ya. Jadi segar sekali ketika masuk ke tenggorokan, dia tidak berasa serik, bau, menyegarkan sekali. Luar biasa leluhur kita.